Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita bahas tentang emas lagi yuk. Nah, sebelumnya kan aku sudah bahas sedikit tuh tentang perbedaan emas perhiasan dan logam mulia. Nah, kali ini aku mau sharing tentang apa sih keuntungan serta kerugian emas itu. Lalu, kalau teman-teman mau lihat video sebelumnya, bisa klik link yang di atas. Sebelum kita bahas tentang keuntungan dan kerugian investasi emas, pasti teman-teman pernah mikir nih dan mempertimbangkan kira-kira investasi dalam bentuk emas itu banyak ruginya atau untungnya sih? Jadi yang kita bahas ini adalah keuntungan untuk investasi logam mulia ya teman-teman. Karena kalau dibandingkan dengan perhiasan, memang logam mulia itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan perhiasan. Untuk keuntungan yang pertama, emas itu mudah untuk diperjualbelikan. Ya, karena memang untuk kita menjual emas sendiri itu cukup gampang ya, dan gak sulit. Lalu, kita bisa membelinya sedikit demi sedikit dan dicicil, jadi lama-lama bisa banyak dan jadi bukit. Lalu, yang kedua, harganya itu cenderung stabil dan dia aman dari inflasi. Makanya, emas itu dipilih sebagai investasi dalam bentuk jangka panjang yang waktu minimalnya biasanya 3-5 tahun. Tapi kalau lebih lama, lebih bagus. Karena yaitu tadi teman-teman, dia memiliki peningkatan inflasi yang cukup besar setiap tahunnya. Yaitu berkisar 10% setiap tahun. Lalu, yang ketiga adalah dia memiliki banyak pilihan ya. Jadi ada investasi emas dalam bentuk batangan, atau mungkin dalam bentuk UBS, atau antam, atau bisa juga memang kalau misalnya teman-teman mau memilih perhiasan juga tidak masalah. Tapi diperhatikan lagi kadar emasnya. Semakin tinggi kadar emasnya, maka akan semakin bagus. Nah, yang keempat, investasi logam mulia atau perhiasan itu bisa menjadi salah satu investasi jangka panjang yang aku bilang tadi. Perbedaan harga yang signifikan akan terasa ketika kita akan menjualnya sekitar 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Jadi ini bisa dipakai untuk investasi pendidikan anak ataupun investasi untuk membeli rumah. Nah, ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat. Nah, untuk keuntungan yang kelima, pergerakannya tuh dapat dipantau kapan aja. Jadi teman-teman tuh bisa mantau harga emas itu kapan aja, di mana aja, hanya melalui handphone ataupun Google. Jadi kita tahu tuh berapa harga emas hari ini atau kemarin ataupun sebulan yang lalu. Jadi tuh pergerakan harganya tuh gampang untuk kita lihat. Itu adalah beberapa keuntungannya, tapi ada juga beberapa mungkin poin yang akan kita rasakan ketika kita berinvestasi emas. Nah, apa sih kerugian kalau kita investasi dalam bentuk emas? Yang pertama adalah kenaikan harga emas itu cenderung lambat. Jadi ini bukan untuk bentuk investasi jangka pendek ya teman-teman. Karena apabila kita membeli emas lalu kita langsung menjualnya, tentu harga emas tidak akan berbeda ya, malah mungkin akan terjadi penurunan karena ada pemotongan biaya pembuatan. Nah, kalau kerugian yang kedua adalah tempat penyimpanan emas yang harus benar-benar dipikirin. Karena ketika kita investasi emas dalam bentuk yang ada fisiknya, tentu kita harus memikirkan bagaimana bisa menyimpan emas tersebut dalam keadaan yang aman. Oke, itu mungkin bisa jadi sedikit bahan pertimbangan ya buat teman-teman juga nih yang mungkin mau investasi juga dalam bentuk emas. Selanjutnya, aku mau sharing gimana tips untuk investasi emas bagi pemula. Yang pertama, pastikan dulu teman-teman punya tujuannya. Karena investasi itu perumpamaannya adalah kendaraan untuk kita bisa mencapai tujuan kita nih. Jadi tentukan dulu nih tujuannya kita nabung emas untuk apa sih? Apakah untuk sekolah anak atau untuk membeli properti, beli mobil? Nah, biar lebih semangat dan punya target sampai kapan mau tabungnya. Tapi kalau nggak punya tujuan juga nggak apa-apa kok. Kalau ada uangnya, beli emas nggak apa-apa juga. Yang penting selamat dulu uangnya.
Karena supaya tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang konsumtif. Tapi itu kembali lagi ya ke personal masing-masing. Oke, yang ketiga itu adalah target. Tujuannya udah ada nih, lalu targetnya. Nah, untuk hitung-hitungannya itu memang agak sedikit ribet. Jadi akan aku jelaskan di next video ya, supaya teman-teman bisa ngitung berapa sih target emas yang harus teman-teman kumpulkan untuk mencapai tujuan yang teman-teman mau. Lalu yang keempat, bagaimana cara mendapatkan emasnya? Untuk pemula, biasanya bisa dimulai dengan emas antam yang biasanya udah kita kenal di masyarakat. Ukurannya itu beragam, bisa mulai dari 0,5 gram, atau boleh juga 1 gram. Kalau punya uang yang banyak bisa beli 5 gram, tergantung seberapa ada uangnya. Makanya, kita bisa membeli sesuai dengan kemampuan keuangan kita juga. Dan untuk yang terakhir adalah actionnya, lakukan. Dimulai aja dulu, karena tentu selama perjalanan menabung ini akan banyak godaan. Tapi bismillah ya, diniatkan. Masa depan kita tuh gak ada yang tahu. Setidaknya, persiapkan itu dengan baik. Yang penting memulainya dulu. Semoga tujuan dan target kita tercapai ya teman-teman. Aku juga masih belajar kok. Di next video, kita akan bahas sedikit bagaimana cara menghitung targetnya dan gimana sih membayar zakat emasnya. Semoga video ini membantu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau kasih saran, boleh ya, biar kita sama-sama belajar dan diskusi juga. Aku juga seneng kalau banyak teman-teman yang mau mulai belajar bareng. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.